wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Masih kurang. Semangat siang. Kalau tadi selamat, yang kedua semangat, gitu ya. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Yes. Kayaknya semua udah makan ini. Siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada Dia sakit, bintang izin pulang keluar. Alia sakit. Kemarin Alia ada nggak? Ada. Yang sakit apa? Dia periksa katanya, soalnya dia udah lebih dari 2 minggu sih, batuknya belum keluar. Jadi mau diperiksa. Kemudian bintang kenapa? Bintang izin pulang keluar karena Sakit juga. Oke, kita doakan yang sakit cepat sembuh ya. Oke, kalau siap belajarnya silakan dikeluarkan kemudian HP juga boleh disiapkan ya, karena pembelajaran kali ini menggunakan HP. Pembelajaran silakan, siapa yang mau memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berbaca doa di dalam hati. Mulai. Selesai memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya? kelihatan Bu. Ini jaringan ya? Oke, sebelum dimulai pembelajaran, masih ingat ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat dari awal ya. Ini mungkin hanya beberapa aja, itu hanya mengingatkan. Ya, pertama untuk saat ini kita belajar ya, kelas harus tenang dan pembelajaran tertib. Kemudian siswa aktif bertanya dan menjawab karena nanti ada penilaiannya ya. Kemudian saling menghargai pendapat, karena kita akan berdiskusi maka akan ada pendapat kita, harus saling menghargai apapun itu pendapatnya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Cukup? Berarti di luar itu tidak ada ya? Makan minum tidak ada ya? Izin tidak ada ya? Air biasa boleh. Oh boleh. Boleh minum air putih. Kalau air yang berwarna tidak boleh. Oke ya. Kalau untuk makan tidak ya? Oke Bu. Oke. Kesempatan belajar sudah. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga dari materi kita tentang materi genetik ya. Kemarin kalian sudah membaca, kemudian kalian sudah minggu lalu sudah menjelaskan tentang kromosom. Oke, ada yang bisa mereview materi yang kemarin sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya? Tangan. Ya. Review tentang kromosom. Iya. Apa coba tadi Pak? Ya, sudah aja. Kromosom itu ada 42 atau 23 pasang. Terus kromosom dulu ada 44 buah. Kromosom Ya, kromosom seks atau kromosom laki-laki. ada 2 buah. Terus laki-laki itu namanya XY, perempuan XE.
sel tubuh itu kromosomnya kan ada 40. Sel tubuh. Ya. Dari dalam sel tubuh, dari kromosom tubuh ada 44 A atau 22 AA. Terus kromosom X 2 X atau X. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, boleh. Kalau misal laki-laki itu spermatozoa dengan jumlah 23, lalu perempuan ovum jumlahnya juga 23, jadi 23 digabung jadi 46. Lalu kalau misal dari pihak laki-lakinya mengasih sperma dengan 22A plus X itu, lalu dari perempuan 22A plus X itu jadinya hasilnya 44A plus XX. Iya. Oke, beri tepuk tangan. Jadi kalian sudah paham ya tentang apa itu kromosom. Nah, jadi kita ulas sedikit ini kemarin tentang kromosom dan gen. Kemarin kan jelaskan sedikit tentang kromosom ya, pengertian kromosom, kemudian keterkaitannya antara kromosom, gen dan DNA. Kalau melihat perkembangan dari kromosom menjadi gen itu untuk penentuan sifat. Kemarin sudah sifat apa, misalkan untuk bentuk rambut, warna rambut, ya, kemudian ada yang tidak menggulung, nah itu adalah dari gen. Nah, materi selanjutnya setelah kromosom dan gen adalah DNA yang akan kita bahas. Oke, salah satu manfaat dari DNA, pernah mendengar tentang tes DNA? Oke, kalau misalkan kamu nonton sinetron, sering kan ada cerita anaknya tertukar, tes DNA, ya. Coba gimana caranya di tes DNA kalau berdasarkan sinetron? Oke, diambil atau di sinetron mah gosok sikat gigi. Karena di sikat gigi ada apa? Mukosa, mulut. Itu ada sel kan? Iya. Nah, tadi kan DNA itu kan adanya di gen. Gen itu kromosom itu adanya di inti sel. Berarti yang dibutuhkan adalah sel rambut, sel mukosa mulut itu bisa dijadikan untuk tes DNA. Ya, itu. Jadi hari ini kita pembelajaran tentang DNA dan RNA. Kamu akan belajar struktur dan fungsi DNA, kemudian bagaimana replikasinya, kemudian RNA, struktur dan jenis dari RNA. Nah, skenario belajarnya kita akan belajar berkelompok. Nanti kamu akan ada video yang ditayangkan, kemudian juga materi ibu share di YouTube ada ya, nanti di grup, kemudian kamu bisa melihat buku. Nah, silakan nanti pelajari. Setelah selesai nanti akan ada yang presentasi. Kasih waktu untuk mendiskusikan dengan kelompoknya itu sekitar 20 menit. Nanti sisanya adalah presentasi untuk 3 kelompok saja. Kita kan ada 6 kelompok, jadi yang presentasi hanya perwakilan untuk 3 kelompok saja. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, silakan kelompoknya disusun ya, do, re, mi, fa, sol, la. Silakan bisa disusun dua.
jalan-jalan udah fokusnya keluar. Coba yang biasa teknik untuk menenangkan atau fokus namanya apa? Mindfulness ya. Coba yang ringan aja. Kamu ambil nafas, keluarkan nafas, tangan, kaki serileks mungkin. Nah, ambil nafas yang dalam, kemudian keluarkan sebanyak 3 kali. Fokuskan, kamu akan belajar biologi dan kemudian kita akan melakukan diskusi dan presentasi. 3 kali cukup? Sudah? Sudah? Oke, sekarang saya dimulai. Perhatikan dulu. Satu lorong 2 ya? Bantuin. Dua. Kan itu bantuin. Nih ke belakang. Nih ke belakang nih. Sudah, itu AKPD yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi sekarang pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kamu terima dan harus kamu kuasai. Yang pertama, kamu bisa menjelaskan struktur dan fungsi DNA. Yang kedua, kalian bisa menentukan mekanisme replikasi DNA. Kemudian yang ketiga, bisa menganalisa struktur dan jenis RNA. Ya, jadi materinya sekarang bertambah lagi. Nah, itu hari ini yang akan kompetensi yang akan dan harus kamu kuasai. Oke, kelihatan? Kelihatan ya. Sini ada satu cerita, ada suatu kejadian. Ya, ini berkaitan dengan sidik jari. Setiap orang itu punya sidik jari. Kemudian juga dari sidik jari, ya dari sel kulit itu nanti kan ada kan sel intinya berarti ada kromosom, ada gen dan ada DNA. Ya. Ini bisa diketahui sampel DNA dari seseorang. Jadi ada tersangka, ya. Kemudian berarti ada korban, ada tersangka, misalnya korban meninggal, ya. Nah, ada tersangka 3 orang. Nah, dari ketiga tersangka itu kita tidak tahu siapa pelakunya. Nah, kemudian ternyata ada sampel DNA diuji. Nah, sampel DNA itu dia memiliki lokus seperti ini di TKP, lokus 1, lokus 2, lokus 3. Kalau kita berbicara lokus itu kan gen ya. Gen itu karena gen terletak di lokus kromosom. Di dalam gen itu nanti unit kimianya adalah DNA. Kalau kamu melihat berdasarkan pengamatan, kemudian menyamakan gitu sampel dengan yang ada tersangka, kira-kira tersangka mana yang diduga kuat sebagai pelaku? Tersangka 2. 1, 2, 3? 2. Kenapa 2? Karena sampel TKP-nya itu sama, ciri-cirinya juga itu juga yang tersangka pertama itu kan yang lokus 2-nya itu kan nggak bersepet, terus yang kedua itu tersangkanya lokus-lokusnya sama-sama bersepet, nggak berjarak. Jadi tadi ya jawabannya ada lagi? Enggak? Lagi? Karisma jadi nggak? Nggak jadi? Ada sama? Jadi sama ada yang bilang tersangka 1? Menurut saya 1, menurut saya 3 gitu. Jadi kompak semua tersangka 1. Karena kesamaan ya. Iya. Syukurnya yang lebih kiri, yang lebih dekat adalah yang tersangka. Dari situ bisa dipahami ya, berarti dari materi genetik ini, dari gen ataupun DNA, salah satunya adalah bisa mengidentifikasi pelaku kejahatan.
Oke, ya silakan nanti kalian tonton videonya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, kelihatannya Kelihatannya dikit bu. Nonton di laptopnya aja. penting selamanya langsung. Salah satu tujuan terbaru dalam penelitian DNA adalah teknologi 9. Teknologi ini memungkinkan kita membuat DNA dengan presisi tinggi, membuka peluang besar untuk mengobati penyakit genetik dan melakukan perubahan genetik selanjutnya. Melalui analisis DNA, para ilmuwan juga dapat melacak jejak sejarah manusia. Mereka dapat mempelajari migrasi manusia kuno, hubungan antar populasi, dan garis keturunan manusia yang beragam. DNA manusia adalah topik kehidupan yang menentukan. Ini tidak hanya memberikan informasi tentang sifat-sifat kita, tetapi juga membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan masa depan manusia. Terima kasih telah menikmati fakta menarik tentang DNA manusia. Semoga informasi ini menginspirasi Anda untuk terus menjelajah keajaiban hidup pengetahuan dan kehidupan kita sendiri. Sampai jumpa. Terima kasih. Apa yang bisa kamu pelajari dari video ini? Oke. Atau ada pertanyaan tentang video ini? Dari orang tua ke anak, kayak maksudnya buat apa sih, kayak kulit ya bu, ini kan kulit ya, kulit terus sama sifat tingkah laku anak itu sih bu. Terus sekarang tuh ilmuwan sudah menemukan apa sih namanya, apa sih ini baru itu, kalau misalkan ternyata DNA itu bisa kita apa sih namanya bu? Apa ya, ini kayak menemukan orang zaman dulu, ini bukan orang zaman ya ilmiah, itu ilmiah gitu kan. Terus sama apa lagi ya tadi? Sudah cukup. Sudah yang menambahkan? Ya. Jadi intinya DNA itu menganalisis tentang informasi genetik dari orang tua ke anak. Oke, berarti kalian bisa menangkap ya. Atau ada pertanyaan yang lain? Nah, pertanyaan tadi bisa kalian cari, bisa kalian pelajari di materi yang sekarang ya. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari tadi struktur, fungsi DNA, replikasi DNA, dan struktur jenis RNA, dan semua tentang DNA dan RNA. Silakan kalian cari ya, karena kalian bukan HP, boleh pakai HP, bukunya juga ada, nanti ibu kirim video. Nah, kalian sesuai dengan LKPD ya, apapun keterangan tentang DNA dan RNA kamu catat, kemudian nanti akan dipresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai. Waktunya sekitar 15 menit cukup untuk contoh evaluasi kita cari. Kamu lihat di playlist yang kelas 12 itu semua ada ya. Nanti untuk materi genetik dan sintetis protein itu juga ada. Silakan boleh jadikan referensi. Itu tadi ada buku, ada video, kemudian juga aku bisa melihat
juga untuk mengetahui apa yang ingin kamu tanyakan. Sekarang mah pakai AI ya, bisa kan pakai AI? Bisa. Pakai AI begini, nah kalau mau pakai AI begini berarti promnya yang detail ya. Mau belajar biologi, matematika, SMA, apa yang ingin kamu ketahui ketik di situ. Nanti akan keluar secara mendetail. Berapa ya? Yang ini. Di-share ya linknya. Jadi saya itu Oke. Itu udah di-share ya linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok A, saya Pasha Sahrul. Saya Nima Ramadhani, saya Siti Nurjana, saya Gasyara Nadia, saya Nipulan Sari. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai DNA. Dan sebelum kita masuk ke sesi presentasinya, kita mau mengenalin dulu yel-yel dari kita nih. Nah, semangat. Satu, dua, tiga. Kami dari kelompok LA yang siap untuk presentasi. Akan membahas tentang asik kelompok LA, asik kelompok LA. Mengenai DNA adalah asam deoksiribosa yang mengandung informasi genetik. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita masuk ke penjelasan pengertian DNA yang akan disampaikan oleh Siti Nurjana. DNA adalah deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribosa yang mengandung informasi genetik. Di dalamnya terdapat molekul kompleks yang terdiri dari berbagai komponen, di mana sebagian di antaranya diturunkan dari organisme induk ke turunannya. Oke. Jadi itu bagian dari DNA. Secara singkatnya, DNA itu adalah suatu kumpulan molekul yang berisi berbagai komponen yang diturunkan dari sel induk ke sel keturunannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur DNA yang akan dijelaskan oleh Awan Nurladi. Oke, struktur DNA adalah terdiri dari dua rantai polinukleotida panjang yang saling melengkapi secara berbalik. Kedua rantai diikat oleh ikatan hidrogen antara bagian-bagian basal nuklea. Tidak. Oke, setelah kita mengenal struktur DNA ini, kita masuk ke aturan DNA. Ada apa aja dari Kak Irga? Aturan DNA yaitu jumlah guanin harus sama dengan jumlah sitosin dan jumlah adenin harus sama dengan jumlah thymidin. Rasio stoichiometri basa purin dan thymidin harus 1:1. Pasangan basa adenin dan timin diikat oleh dua ikatan hidrogen dan pasangan basa guanin dan sitosin diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Oke, lanjut. Setelah kita membacakan aturan dari DNA, kita langsung ke jenis-jenis yang akan dijelaskan oleh Naima. Baik, untuk jenis-jenis DNA yang pertama ada autosomal. Autosomal
ada dalam 22 kromosom yang berpasangan. Dan yang kedua ada genomik. Genomik itu ada di dalam genom lengkap organisme. Dan yang ketiga itu ada proloplas. DNA proloplas hanya ada di dalam tumbuhan dan alga. Dan yang terakhir ada di mitokondria. Mitokondria dia berperan sebagai produksi energi. Terima kasih. Oke, nah itu materi dari kami. Sebelum kita tutup, adalah kita buka sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab, di sini ada fungsi-fungsi mengenai apa bagian-bagian dari DNA. Oh, fungsi DNA. Fungsi DNA yaitu ada 5. Yang pertama, menyimpan informasi genetik yang dibutuhkan organisme untuk berkembang, berfungsi, dan bereproduksi. Yang kedua, mengidentifikasi gen. Yang ketiga, menentukan garis keturunan. Yang keempat, mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Yang kelima, mengendalikan mengendalikan faktor keturunan dan proses dan sintesis protein. Udah, langsung ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan struktur DNA yang kami buat. Dari bahan yang pertama itu ada clay. Yang pertama ada bahan yang pertama itu ada clay, ada stick es krim, ada tusukan gigi, ada lem dan penyangga, dan juga ada karton dan ini kardus. Untuk langkah-langkahnya, Langkah pertama yaitu langkah yang pertama yaitu membulat-bulatkan claynya. Dan yang kedua itu memasangkan clay yang dibulatkan itu diwarnai sticknya ya, yaitu ada 4 warna. Yang hijau itu guanin, yang kuning sitosin, yang merah adenin, yang biru timin. Nah, setelah dicat lanjut ke dipasangkan claynya ke tusuk gigi dan ke stick es krim. Kemudian kami susun. Masya Allah, cepat ya. Oke, itulah penjelasan dari kami mengenai DNA. Dan sebelum kita tutup, kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang pertama, dari yang belakang, kakak yang belakang. Dan dari kelompok. Perkenalkan, masih ada klinis saya dari kelompok 0 yang bertanya kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita jika ada kerusakan atau mutasi DNA. Oke, terima kasih dari sekarang dari kelompok sol. Mutasi DNA. Jika ada kerusakan pada mutasi DNA ya, kerusakan atau mutasi. Baik, terima kasih kepada saudari Zangga yang telah memberikan pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi kerusakan pada DNA dapat menyebabkan berbagai hal, tergantung pada apakah sel tersebut sedang mereplikasi atau tidak, dan sejauh mana kerusakannya. Ada panuan, ada apoptosis, ada kanker, hilangnya urutan genom, dan sebagainya. Terima kasih. Cukup untuk jarak. Oke, yang kedua dari kalian belakang lagi.
masih untuk ini sekali dari kelompok soal juga. Pertanyaan dua aja ya. Silakan bertanya kepada kelompok yang lain. Gantian. Ini sama Dara udah, silakan yang lainnya. Atau mau menanggapi boleh, menyangkal boleh, menambahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Cindy atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi letak DNA ada dalam sel bergantung pada jenis sel, yaitu sel eukariotik atau sel prokariotik. Terima kasih. Oke, karena dirasa cukup dan untuk mengefektifkan waktu, cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Baik, selanjutnya verifikasi DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RE akan mempresentasikan materi tentang replikasi DNA. Sebelum menjelaskan tentang replikasi DNA, kita mau menyanyikan yang Belum. Ayo. Kami dari kelompok biologi presentasi replikasi DNA. Lagi nih. Emang boleh sekeren ini? Iya. Emang boleh kreatif ini? Iya. Emang boleh kompak ini? Iya. Salam saudara. Salam Pancasila. Salam sejahtera. Salam Indonesia. Salam Buaya. Salam biologi. Yang pertama ada media yang akan menjelaskan apa itu replikasi DNA. Replikasi adalah proses penggandaan DNA untuk memperbaiki diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan dibelah. Ada tiga model replikasi, yaitu model konservatif, model semi konservatif, dan yang terakhir model diskursif. Oke, ketiga model itu akan dijelaskan oleh Dwi. Yang pertama ada mekanisme replikasi konservatif, yaitu molekul DNA untayan ganda hidup tetap bergabung, sedangkan kedua untayan DNA anakan terdiri atas satu molekul hasil sintesis baru. Selanjutnya ada mekanisme replikasi semi konservatif, yaitu di mana setiap molekul untayan ganda DNA terdiri atas satu untayan tunggal DNA anakan dan satu untayan tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang ketiga ada mekanisme replikasi dispersi. Molekul DNA mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan sehingga DNA hidup terdiri atas DNA anakan yang terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari DNA anakan dan sintesis molekul campuran sintesis lama. Pada replikasi dispersif ini, kedua untayan rantai nuklear tidak terpotong-potong menjadi fragmen-fragmen yang berperan sebagai cetakan sintesis fragmen DNA baru. Selanjutnya ada Muska yang akan menjelaskan tahapan proses. Tahapan proses replikasi DNA yang pertama inisiasi, yang kedua trimase RNA, yang ketiga elongasi, yang keempat pembacaan fragmen, yang kelima terminasi, yang keenam hasil replikasi. Berikutnya ada video yang menjelaskan proses dari replikasi DNA.
bakal kemudian. Salah. Ya, Allah. Salah. Mulai pegangin. Habis ya itu. Iya, Gin. Aku juga ya. Iya. Jadi bantu ini. Jangan. Balikin. Oh, balikin. Ayo gitu. Tapi dia paksa. Munduran dikit. Munduran. Dia udah gitu. Dia nggak kelihatan. Ininya. Nih. Rusak nggak tuh? Tidak masuk. Gak mesti nggak kelihatan. Pegang mana gitu. Pegang aja nih. Dipegang. Kalau dipegang Yang pandang Ini. Nah. Enggak, ininya di bawah aja, yang hitamnya nggak usah ditampilin. Oh. Nah, di bawah aja. Tapi kan Ayo kita jadi manukin aja ya. Jadi mana tuanya replikasi. Nah, Nah. emang gitu kan nggak langsung begitu. nggak langsung gitu dulu. Ganas nih, ganas. Berikut adalah proses dari replikasi DNA. Ini merupakan rantai DNA yang akan mengalami replikasi. Setiap untai memiliki 4 basis hidrogen. Yang pertama ada apa? Enzim helikase. Enzim helikase akan melepas 2 rantai DNA yang kemudian menghasilkan bisa kalau kayak gini. Yang akan menghasilkan replication cross atau gatu replication. Kalau kayak gini susah ibu. Gak apa-apa. Nah, temennya. Ya udah. Tuh, pegangin. Dwi. Nah. Terus langsung yang kedua. Yang kedua. Sudah bisa Enzim primase ini akan membuat sepotong RNA yang disebut dengan primer. Primer ini akan menandakan titik awal pembuatan atau pengkopian dalam satu untai DNA. Tangannya gimana sih? Kayak deh. Enzim dan DNA polimerase 3 akan mengikat primer dan DNA. Polimerase 3 akan menuntun jalannya pembuatan untai baru ke dalam DNA. DNA polimerase 3 akan menambahkan basa nitrogen satu persatu ke dalam satu persatu pasangannya dari 3 arah dari 3 aksen ke 5 aksen, atau juga bisa disebut dengan Levi strand karena sesuai dengan arah replikasinya. Rantai DNA yang satu juga akan melakukan replikasi dengan arah berkebalikan. Dengan arah replikasi atau juga bisa disebut Levi strand. Di Levi strand ini terdapat potongan yang disebut fragmen Okaji. Polimer 1 DNA polimer 1 akan menggantikan primer dengan untaian DNA baru. Kemudian DNA yang terpotong akan disambungkan oleh enzim ligase. Replikasi DNA ini akan digambarkan sebagai replikasi DNA semi konservatif. Setiap molekul terdiri dari satu untai DNA konservasi DNA lama dan satu untai baru. Selanjutnya ada fungsi DNA. Itu yang pertama ada menyalin DNA, terus memastikan informasi genetik terjaga, membantu sintesis protein, dan
membantu proses pewarisan. Oke, seperti ini prosesnya ya, yang tadi sudah dipaparkan. Singkat saja. Sudah? Kayak gitu ya guys. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan, silakan moderator. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya? Oke, dari yang paling belakang. Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Heranisa dari kelompok Apa yang akan terjadi apabila terjadi kesalahan pada proses replikasi DNA? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa yang akan terjadi apabila terjadi kesalahan pada proses replikasi DNA? Jadi pertanyaannya akan dijawab oleh Dwi. Kami pun siapa? Silakan dijawab. Pada prosesnya ya. Ya. Ketika kesalahan replikasi menjadi mutasi nukleotida yang dipasangkan secara tidak benar, yang masih tersisa setelah perbaikan ketidakcocokan menjadi mutasi permanen setelah pembelahan sel berikutnya. Oke, terjawab Putri. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Regina Yulianti dari kelompok D. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama kayak Putri, tapi sebenarnya jawabannya beda karena poinnya juga beda. Bagaimana? Ini pertanyaan dari saya, bagaimana jika proses replikasi DNA tidak bagaimana jika proses replikasi DNA tidak berjalan dengan baik? Baik, saya ingin menjawab. Apabila DNA tidak bereplikasi, kemungkinan besar sel tidak akan membelah. Kalaupun membelah, akan menghasilkan sel baru yang tidak memiliki DNA, sehingga tidak dapat berfungsi dan tidak memiliki sifat. Perkenalkan, saya Cecilia Natasha dari kelompok B. Izin menyangga tentang jawaban yang tadi. Saya punya jawaban tersendiri, yaitu jika replikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kanker, mutasi, penuaan. Lalu sel tidak membelah, sel baru tidak dapat berfungsi. Itu jawabannya benar atau tidak? Benar sekali. Iya. Benar. Akan kami mundur. Kami izin mengundurkan diri. Mundurnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok P akan mempresentasikan materi tentang RNA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Yuliantina. Nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Putri Heranisa.
sebelum masuk ke sesi presentasi, kita bakal ngambilin yel-yel kelompok kita. Singkat saja. Sebelah kiri. Tepuk. Singkat saja. Kelompok Pak. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Tepuk. Satu, satu. Kelompok Pak. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka selaku guru mata pelajaran biologi yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami dapat berpresentasi pada hari ini. Selanjutnya untuk pengertian RNA akan dijelaskan oleh Enda. Oke, asam. Pengertian RNA adalah asam ribonukleat yang ada di sebagian besar organisme hidup dan bahkan virus. Ia terdiri dari nukleotida yang merupakan gula ribosa yang Sakit. yang melekat pada nitrogen dan glukosa. Jadi ciri-ciri RNA yaitu terbentuk dari basa nitrogen adenin, urasil, guanin, serta sitosin. Sebelum masuk pada pengertiannya, aku ingin jelasin sedikit kalau struktur RNA itu yaitu rantai tunggal. Jadi dia beda sama DNA. Kalau DNA itu double helix, kalau misalkan RNA itu rantai tunggal. Jadi sebelah. Kalau misalkan DNA kurang lebih kayak gini, kalau misalkan RNA itu tunggal kayak gini. Jadi dia beda. Terus RNA juga terdapat di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Dan kadarnya akan berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Selanjutnya pengertian adenin. Adenin adalah basa nitrogen purin yang berfungsi untuk membentuk nukleotida pada DNA dan RNA. Pada DNA dia berikatan dengan timin dan pada RNA dia berikatan dengan urasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Enda. Timin adalah basa primidin. Timin adalah basa nitrogen primidin yang berasal dari DNA. Timin berikatan langsung dengan adenin. Dan urasil adalah basa nitrogen primidin yang terdapat pada RNA. Urasil juga berikatan dengan adenin. Selanjutnya guanin adalah basa nitrogen purin yang berfungsi untuk membentuk pada DNA dan RNA. Purin juga berikatan dengan sitosin. Sitosin adalah basa nitrogen primidin yang terdapat pada DNA dan RNA. Sitosin juga berikatan dengan guanin. Jadi guanin dan sitosin itu berikatan. Selanjutnya fungsi RNA akan dijelaskan oleh Putri. Peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara antara DNA dan protein. Dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku sebagai semua organisme hidup. Selanjutnya untuk jenis akan dijelaskan oleh Aditya. Jenis RNA yang pertama itu mRNA membawa
ribosom bersama dengan protein. Yang ketiga, rRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Mungkin sekian saja materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya. Iya. Bertanya. Aku kan? Iya. Perkenalkan dulu. Iya, kamu. Perkenalkan, nama saya Bia Marcella dari kelompok RE. Ini bertanya. Di mana RNA dibentuk? Sebelumnya terima kasih kepada Widya yang telah memberi pertanyaan. Izinkan saya menjawab. Jadi RNA itu tidak dibentuk, tapi RNA dapat ditemukan di dalam sitoplasma atau ribosom. Keberadaan RNA di dalam sel tidak menetap karena sifatnya mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Apakah DNA dan RNA berperan langsung dalam proses translasi sintesis protein? Apakah DNA dan RNA berperan langsung dalam proses translasi sintesis protein? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi molekul RNA yang terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. Singkat padat oh. Jadi molekul RNA yang terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. Molekul RNA pada satu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA yang berreaksi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, molekul RNA yang terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. Oke, ada yang cukup. Baik, kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan lagi ya. Kalau tepuk tangan satu berarti kamu tepuk gitu ya. Tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga. Nah, seperti coba tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk satu. Benar nggak? Nah, Benar nggak? benar. Bagusnya tepuk tangan. Oh iya. Berarti tidak bagus ya. Nah, ulangi. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga,
silakan. Yang tadi belum bertanya, belum menjawab, tidak tampil ke depan, silakan untuk merangkum. Sesi lagi? Ya, boleh sesi rangkum ya, merangkum yang di boleh. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cecilia Natasha dari kelompok MI Pendidikan merangkum materi DNA. DNA adalah asam deoksiribonukleat. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik untuk mengatur fungsi sel dan perkembangan organisme. DNA terdiri dari dua untai yang saling melilit membentuk struktur helix ganda. Setiap untai DNA terdiri dari serangkaian nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen. Basa nitrogen yang ditemukan pada DNA yaitu adenina, guanin, sitosin, dan timina. DNA dapat diturunkan dari orang tua ke generasi berikutnya melalui reproduksi. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkan? Untuk rangkuman replikasi atau renangnya? Tidak ada, tapi bisa dipahami ya. Terakhir refleksi, apa yang kamu dapat hari ini, atau apa yang kamu rasakan hari ini, atau apa yang kamu pelajari hari ini. Silakan. Pembelajarannya seperti apa, kekurangan, kelebihan dari kalian ataupun setelah ini. Saya mau menyampaikan refleksi. Menurut saya cukup seru sih Bu, soalnya itu apa sih, terhibur dari kelompok lain ya biasanya, sama lagi Ridwan. Tapi nanti kesempatan selanjutnya kalau sesi ya terus ya lagi ya translasi atas ya Juga dapat banyak pelajaran Bu, materi dengan Materi nama. materi apa yang namanya materi apa namanya DNA. DNA ya alhamdulillah ya kalau memang kalian bisa menambah pengetahuan dalam materi, kita menambah kebahagiaan karena kalau belajar itu harus dalam kondisi yang tenang, kemudian happy ya. Jadi kamu senang, bahagia, dengan begitu ilmu bisa masuk dengan cepat mudah-mudahan. Kalau memang pengen tambah pintar lagi, ya tambah belajarnya di rumah ya. Kata ibu kalau pengen pintar jangan mengandalkan di sekolah, di rumah konsisten, gak ada niat ya, niat kuliah ataupun niat kerja sama saja ya. Jadi konsisten untuk belajar. Oke, mungkin itu saja dari ibu untuk hari ini. Jadi materinya kita akan melanjutkan di minggu depan itu tentang transkripsi dan translasi. Tapi ada penilaian. Sudah selesai? Sudah Bu? Sudah selesai? Berapa bikin? Mungkin muncul lah Bu. Salah 28 tadi. Udah muncul semua? Ibu udah siap? Udah siap semua? Iya.
kasih dari kelas. Ya,